Pesta akbar sepak bola dunia semakin seru. Semua tim tersisa akan bertanding dengan tekanan yang lebih dari babak sebelumnya. Jangan lewatkan update-update negara kesayangan kamu tiap harinya. Mulai dari skor, klasemen, berita, hingga video-video terkait yang menarik lainnya. Download OneFootball untuk dapatkan semua itu dalam aplikasi, sehingga kalian gak akan kelewatan momen penting di pesta sepak bola akbar 4 tahunan ini. Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis kemenangan telak Argentina atas Kroasia di semifinal 3-0. Sempat diragukan di awal turnamen lantaran kekalahan atas Arab Saudi, Argentina kini menapakkan kakinya ke final Piala Dunia 2022, mengalahkan salah satu tim yang susah dibongkar pertahanannya, yaitu Kroasia, dengan skor cukup telak 3-0. Messi kembali jadi aktor lewat asis briliannya melewati hadangan bek yang sepanjang turnamen bermain bagus, Guardiol. Namun kemenangan ini juga gak terlepas dari taktik Scaloni yang sempat mengubah formasi dari 4 bek menjadi 3 bek. Scaloni di laga ini juga mengubah formasinya menjadi 4-4-2. Nah, penasaran dengan jalannya pertandingan dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Argentina di atas kertas bermain dengan 4-4-2. Menariknya, Scaloni memainkan 4 gelandang langsung pada match ini, dan bisa dibilang lini tengahnya tanpa winger atau pemain sayap. McAllister berada di sayap kiri, De Paul di sisi kanan, dan di tengah ada Enzo Fernandez serta Paredes menopang Julian Alvarez serta Messi. Sementara Kroasia tetap dengan pakem 4-3-3-nya. 3 gelandang yang jadi motor utama, Modric, Brozovic, serta Kovacic menjadi starter, menopang Kramaric, Pasalic, serta Perisic. Pada laga ini, Argentina malah lebih banyak waktu tanpa bola alias kalah possession dengan total 39% berbanding Kroasia yang dominan hingga 61%. Namun dari sisi XG atau peluang justru lebih unggul jauh. Kroasia memang beberapa kali membongkar blok press 4-4-2 Argentina lewat kemampuan gelandangnya terutama Kovacic. Namun seringnya bermasalah ketika fase penciptaan peluang atau chance creation. Ini adalah masalah Kroasia semenjak fase grup hingga semifinal. Gak adanya pemain yang betul-betul pandai menyerang ruang belakang back membuat Kroasia kesulitan. Di sini adalah data perhitungan antara nilai peluang tim dikurangi seberapa sering kena ancaman peluang dari lawan. Menunjukkan Kroasia berada di 3 terbawah, sementara kita lihat Argentina berada di urutan kedua teratas. Dengan 4 gelandang tanpa pemain sayap, Argentina bangun serangan menggunakan shape 3-2-5. Paredes akan drop turun sejajar 2 center back sehingga 2 fullback Argentina akan naik menjaga kelebaran. Sementara 2 gelandang lebih sering diisi Enzo serta Rodrigo De Paul. McAllister akan lebih banyak bergerak ke tengah meski posisi bertahannya berada di sayap kiri. Paredes, Enzo, De Paul, serta McAllister posisinya lebih rapat ke tengah dan biasanya dibantu dengan Messi yang turun. Tujuannya adalah untuk menandingi kekuatan terbesar Kroasia yaitu 3 gelandangnya yang diisi Kovacic, Modric, serta Brozovic. Ketiga gelandang ini akan berhadapan dengan 4 gelandang Argentina ditambah Messi atau secara jumlah lebih unggul tim Tango. Kroasia memang bisa menandingi jumlah 5 pemain depan Argentina. Pasalic diturunkan sebagai winger kanan pada laga kali ini. Dia berperan sebagai defensive winger atau penyerang sayap yang diplot juga untuk bertahan. Dia akan drop atau turun guna melakukan marking ke pemain sayap Argentina, sehingga sering terlihat shape bertahan Kroasia menjadi 5-4-1, menyisakan Kramaric sendirian di depan jika menerapkan blok rendah. Blok press ini di awal pertandingan sebetulnya susah untuk ditembus. Namun, berkat satu serangan cepat mengandalkan overload di tengah ini, jadi awal terjadinya gol Argentina. Kita lihat ada 4 pemain yang harus dihadapi 3 gelandang Kroasia. Intercept dari Modric gagal, dan bola jatuh ke kaki Enzo.
Dia lalu mengirimkan umpan untuk diselesaikan oleh Alvarez, memanfaatkan garis pertahanan Kroasia yang belum siap turun. Bola tepat jatuh di kakinya, dan dia melakukan chip. Sebetulnya pemain City ini masih punya kesempatan lagi untuk mengejar bola. Namun blocking yang dilakukan Livakovic yang dianggap upaya menggagalkan kesempatan mencetak gol atau disebut dokso. Meski Livakovic orang terakhir, blockingnya ini ada usaha untuk merebut bola alias nggak dilakukan dengan cara yang nakal. Jadi dia mendapatkan kartu kuning, bukan kartu merah. Argentina memang dari awal mengincar serangan transisi cepat mengandalkan Alvarez. Salah satu nilai plus Scaloni adalah memainkannya bersama Enzo sebagai starter, meski kedua pemain ini relatif sangat muda. Namun terbukti, dua pemain inilah yang jadi aktor pada gol pertama Argentina. Gol cepat tadi menjadikan tim Tango bisa menjalankan taktik serangan transisi cepat, menunggu lawan melakukan serangan, lalu menyerang balik. Nggak perlu menunggu lama, Alvarez kembali jadi aktor gol kedua Argentina. Berawal dari corner, berhasil dihalau dan bola memantul ke arah Messi yang dengan cepat memberikan umpan ke Alvarez. Tiga pemain paling depan secara positif mengejar bola. Kita lihat posisi awal Molina di sebelah kanan Alvarez. Namun dia melakukan lari diagonal guna memecah bek Kroasia. Benar saja aksi ini membuat Alvarez lolos meski bola sempat terlepas. 2-0 untuk Argentina. Setelah unggul 2 gol, pendekatan Argentina lebih reaktif. Sadar bahwa lawannya nggak bisa bongkar pertahanan, Scaloni memasukkan lagi satu center back dan mengganti formasi menjadi 3 back atau 5 back jika bertahan low block. Pendekatan ini juga yang dilakukannya pada match versus Australia, yang mengubah formasi yang awalnya 4 back menjadi 3 center back. PR Kroasia dalam membongkar pertahanan semakin sulit dan dipaksa untuk menaruh banyak pemain di depan. Sementara itu, Argentina menyerang dengan nggak banyak pemain. Adalah daya magis Messi yang mampu membongkar dan melewati salah satu bek terbaik di turnamen ini, Gvardiol sendirian. Argentina nggak perlu menyerang dengan banyak pemain. Messi lah yang jadi aktor gol terakhir lewat aksi dribblenya mengelabui Gvardiol. Body feint atau gerakan tipu ini bikin bek berusia 20 tahun tersebut kelimpungan, dan cutbacknya berhasil diceploskan dengan mudah oleh Alvarez. Scaloni terbukti punya kemampuan manajemen permainan yang baik. Meski kalah pada awal turnamen, ia segera melakukan perbaikan, melakukan banyak rotasi dan memiliki variasi taktik yang mengejutkan lawan. Dan jangan lupa ia punya Messi, game changer Argentina yang mampu membawa tim ini melaju ke final. Apakah Piala Dunia ini Messi mampu membawa Argentina juara? Simak pertandingan-pertandingan ini di video.com.